Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Beraber Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Masih barengan sama saya di kawasan Tretes ya. Dan saya ajak Anda untuk lihat-lihat rumah-rumah lama nih guys. Rumah-rumah peninggalan dari zaman Belanda ya. Zamannya orang-orang Belanda tinggal di daerah Tretes guys. Nah, kalau Anda mungkin yang masih belum ngeh ya dengan di daerah Tretes. Tretes itu di mana sih ya guys? Tretes itu ada di daerah Prigen, di lereng Gunung Welirang ya dan Arjuna, dan merupakan wilayah dari daerah Kabupaten Pasuruan ya, Jawa Timur. Dan di sini ini merupakan suatu tempat yang sudah lama banget dihuni sama orang-orang dari orang luar negeri gitu ya. Nah, orang Belanda khususnya, orang Eropa guys, karena dulu kan memang bukan orangnya aja sih ya, tapi daerahnya itu dikuasai sama Belanda, makanya nggak aneh ya kalau daerah sini, daerah Tretes juga jadi tempat untuk pemukimannya orang Belanda gitu. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah rumah-rumah yang banyak ya, yang dibangun sama orang Belanda. Cuman untuk saat ini tidak semuanya itu selamat guys. Ada juga bangunan yang sudah diratakan gitu guys sama pemiliknya gitu, yang ya udah ganti modelnya jadi model baru gitu. Dan kalau mungkin Anda teliti gaya-gaya rumahnya itu memang gaya-gaya perpaduan gitu, perpaduan dari khas Nusantara dengan dengan pengetahuan yang dimiliki sama orang-orang Belanda gitu ya. Nah, kenapa kok harus ada perpaduan? Jelasnya karena sistem yang ada di Belanda dengan di Indonesia itu lain guys. Kalau di Indonesia itu rumah-rumahnya itu cenderung, karena kan di daerah tropis ya, yang terkenal dengan daerahnya atau hawanya yang hangat gitu ya, panas gitu guys. Ini berbeda dengan rumah orang-orang di Eropa atau orang Belanda salah satunya. Nah guys, rumahnya orang Indonesia karena panas, makanya ventilasinya atau bukaan rumahnya itu ya ini sih jendela banyak gitu ya. Terus kemudian dibikin lebar-lebar kayak gitu, supaya apa? Sirkulasi udara yang ada di dalamnya itu bisa bagus guys, dan ini bisa membuat rumah Belanda itu dingin gitu ya, berbeda dengan rumah-rumah zaman sekarang yang panas gitu, karena mungkin salah satunya dindingnya tidak tebal, kemudian tidak ada ventilasi yang gede gitu ya. Nah, ini berbeda banget dengan rumah Belanda. Tapi kalau bangunannya itu diadaptasi langsung dari Belanda, itu ya juga konyol ya, karena di daerah Belanda sendiri itu kan daerahnya daerah dingin ya, makanya di sana itu rumahnya lebih tertutup gitu guys. Jadi ya agak-agak pengap gitu ya kalau diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena di sini membutuhkan hawa yang segar, sementara di Belanda itu membutuhkan tempat yang hangat gitu ya. Sementara kalau di sini mencari area yang hangat itu lebih gampang ya. Oke, jadi ini yang bisa Anda lihat rumah-rumah lama ya. Selain rumah Belanda juga ada rumah yang lainnya, jadi nggak semuanya rumah Belanda guys.
Berbicara soal penyebaran agama Islam, nah ini tidak terlepas dengan Wali Songo ya. Nah, Wali Songo ini merupakan tokoh yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Wali Songo ini adalah 9 wali yang dalam cerita-cerita rakyat gitu ya. Itu disebutkan bahwa mereka pernah berkumpul dan mengadakan rapat. Nah, ini dia yang menarik ya, karena kalau dilihat dari bukti-bukti seperti makam mereka gitu ya. Nah, tokoh-tokoh Wali Songo ini adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya hidup di zaman yang berbeda. Gitu ya. Dari abad ke-14 sampai abad ke-16 gitu guys. Dan meskipun begitu, apakah Wali Songo ini tidak ada tokohnya? Nah, jelasnya ada guys. Tokoh ini bukan tokoh yang fiktif tapi tokoh yang nyata yang menyebarkan agama Islam dan juga mengajarkan agama Islam itu ke pantai utara terutama ya, mulai dari Surabaya, kemudian di daerah Tuban, daerah pantai utaranya Jawa Tengah sampai Cirebon. Nah, mereka inilah yang sangat berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa, dan mereka ini yang juga memberikan ide-ide dan nasihat gitu ya sama para raja. Dan yang unik juga seperti salah satu contohnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu merupakan tokoh yang merupakan salah satu Wali Songo ya, anggota dari Wali Songo. Dan ternyata Sunan Giri ini seperti nama gelar juga gitu ya. Jadi ada Sunan Giri, misalnya Sunan Giri 1, Sunan Giri kedua. Jadi kemungkinan mungkin juga ya, tapi ini masih belum diketahui juga sih. Nama-nama wali itu juga ada yang merupakan keturunannya yang juga diberikan nama yang pertama, yang kedua kayak gitu. Dan mungkin ini juga ya yang membuat orang-orang yang ada di daerah-daerah yang mungkin gak ngerti secara langsung itu akhirnya membuat sebuah cerita bahwa Wali Songo itu pernah mengadakan rapat secara bersamaan, padahal sebenarnya sih tidak. Tapi kalau untuk mengadakan rapat dan atau mungkin pertemuan ya, karena mereka itu kan para ulama, jadi ya mungkin saja ada kayak gitu, karena memang ulama satu dengan ulama yang lain itu kan juga saling bertukar informasi, bertukar pikiran juga gitu ya. Nah, itu dia ya seputar Wali Songo. Jadi ada tokoh yang cukup berperan dalam mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Daerah Tretes memang kaya dengan peninggalan kolonial atau di zaman Belanda gitu ya. Cuman sayangnya sih ini tidak disertai dengan adanya kesadaran masyarakat, kesadaran juga dari pemerintah untuk memeliharanya. Karena memang untuk yang kayak gini ini perlu dana gitu ya, untuk stimulasi gitu ya, supaya bangunan-bangunan seperti ini tetap lestari dan tidak ya tidak rusak gitu ya, dan bisa awet gitu. Oke guys, itu ya yang bisa saya tunjukin ke Anda. Mudah-mudahan bisa ya menambah wawasan ya tentang ini daerah Tretes yang banyak peninggalan Belandanya seperti yang ini guys.
Makasih udah bergabung di channel ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.